Ya, selamat malam teman-teman. Ya, hari ini kita coba bahas tentang Fibonacci ya. Fibonacci, biasanya Fibonacci yang kita pelajari seperti gini. Kalau Fibonacci bukan freestyle ya, Fibonacci tradisional, masih kita tariknya kayak gini. Contohnya di sini, ya. Rata-rata dulu kalau kita kan trading, kalau pakai Fibonacci biasa, kita penarikannya Fibonacci seperti gini. Yaitu dari sebuah swing high ke sebuah swing low. Dan Fibonacci yang bisa kita gunakan itu 0,382, 0,236, 0,5, 0,618, 0 yang penting apa namanya? Bawaan dari trading view ya. Jadi biasanya yang merupakan golden area adalah 0,5 sama 0,618, dua ini ya. Tetapi hari ini yang gua coba bahas adalah Fibonacci Freestyle yang gua belajar dari Om Sultan. Ada artikelnya yang sudah gua bikin di apa namanya di KTN berupa edukasi buyback Fibo. Apa itu Fibonacci Freestyle? Fibonacci Freestyle itu biasanya dia nggak terpaku pada swing low ke swing bukan terpaku pada titik sebuah swing high ke swing low, enggak. Jadi dia bisa berupa breakdown. Contohnya di sini. Contohnya di sini. Gimana ya? Yang ini aja deh. Ini aja. Bentar, gua nyari dulu. Yang ini aja. Ini Fibonacci Freestyle biasanya kita bisa menggunakan kayak gini. Sebagai contoh, telah terjadi breakdown di area horizontal ini, dan kita bisa mencoba menarik Fibonacci dari swing low ke swing high. Ya. Bisa tunjukkan. Jadi Fibonacci Freestyle itu kita bisa gunakan untuk menentukan titik-titik pantulan ataupun titik-titik nge-short atau titik-titik nge-long. Dan biasanya yang merupakan golden ratio ini di sini udah gua tandain dengan warna merah 0,18, 1618, 2168 sama 2618. Coba kita perhatikan, seringkali dia mantul dari golden ratio. Ya, dari sini. Contohnya dari sini. Dari sini. Dan ini nanti kita coba bahas. Ya. Jadi Fibonacci freestyle itu kita bisa tentukan titik-titik untuk nge-short ataupun nge-long. Lebih bagusnya sih biasanya saya menggunakan support resisten di 1D. Saya menggunakan support resisten 1D dan gue menggunakan Fibonacci di 1D juga. Ya, ini data kemarin ya. Kalau untuk data sekarang, ya sekitar di sini. Contohnya,
ini kemarin breakdown. Ini kemarin breakdown areanya di sini. Ya. Jadi jangan lihat yang sebelah kanan, kita lihat di sini aja. Nah, kita bisa menarik Fibonacci dari sini, swing low sini. Swing low terjadinya breakdown dan swing high terjadinya breakdown. Biasanya kalau di rata-rata sih dia mantul dari 1272 dulu. Ya. Dari 1272. Dan kemudian dia akan kalau mantul 1272 dia akan ngetes 0,886. Tetapi kalau untuk lebih aman sih di 0,18 area flip trend. Jadi untuk lebih jelasnya tentang level-level Fibonacci itu bisa coba untuk ke YouTube-nya Om Sultan. Di situ beliau ada menjelaskan secara detail tentang level-level Fibonacci, level Falever, artinya apa itu di situ. Jadi kalau untuk back on bounce, kalau menurut kemarin kita sempat live di tentang FTX, dari ilmu Om Sul sih untuk recovery bounce biasanya terjadi di angka 113-1272. Dan ketika misalkan 12 dia closing di 12 di bawah 1272, dia akan lanjut ke 0618. Nah, jadi biasanya Fibonacci dia kehilangan sebuah golden ratio, dia akan menuju ke golden ratio selanjutnya. Dan yang merupakan angka sakral, angka apa ya? Angka penting, kuncinya ada di Fibo 1272, Fibo ini, sama Fibo ini. Ini merupakan sebuah kunci. Kalau dari pengalaman Om Sultan, biasanya dia closing di 1272, dia akan retest 0,886 terus ke 6,1618. Jadi biasanya tentu ada special case, ya, tentu ada special case di mana dia tidak menghormati Fibonacci, ya seperti yang kemarin di sini kalau nggak salah gua. Ada di sini. Ya. Kayak contohnya di sini, dia PTC ngedam, terus gagal open di atas 113, dia akan mencoba ke 1618. Dan ketika dia gagal untuk open di atas 1272, dia akan kembali lagi ke 1618. Nah, coba lihat, perhatikan kira-kira di sini. Di candle ini dia berhasil close di bawah 118 dan dia akan menuju ke angka Fibonacci selanjutnya. Dia akan kembali ke angka Fibonacci selanjutnya dan kemudian mantul. Tetapi dia gagal lagi ngopen di atas 1618 dan hasil dia ke 2618. Dan ketika dia berhasil open di atas sebuah wick, di atas sebuah level, dia akan menuju ke level selanjutnya kalau untuk Fibonacci. Itu ilmunya saya pelajari dari Om Sultan.
Dan masih banyak banget itu Fibonacci. Kita kalau mau pelajari sih banyak banget. Nah, contohnya seperti di sini, kita bisa aja narik Fibonacci dari area sini ke sini. Dan ketika sebuah Fibonacci kita menariknya benar, dia akan ketemu support dan resisten horizontal. Dia akan ketemu support dan resisten horizontal seperti di sini nih, contohnya. Yang tadi kalau kita ngomong di awal 0,5 sebagai Holder ratio, coba kita perhatikan di sini, area-area sini. Ya. Apa kita lihat? Di sini merupakan resisten. Dan dia nggak berhasil sentuh 0618. Nah, kemarin saya ada bikin itu ya. Ini kalau menurut ilmu Omsul, saya coba cari ETH deh, ETH. Ya, ETH. Sorry ya, agak berantakan ya. Soalnya tiba-tiba gue nggak bikin itu. Kalau untuk Fibonacci kita bisa pakai seperti gini juga, teman-teman. Kayak gini sini. Dimulainya sebuah tren sampai di berakhirnya sebuah tren. Seperti yang di kemarin saya sempat bahas di edukasi di artikel. Jadi di sini kita bisa, dan seperti tadi saya bilang, di sini udah breakout. Sini udah breakout. Kita bisa menarik Fibonacci dari sebuah tren, dimulainya sebuah tren, sampai berakhirnya sebuah tren. Karena di sini long-nya nggak segitu, saya pasang di sini. Ya. Coba kita lihat, atau kita dari sini juga bisa. Ya, atau dari sini deh. Kembali saya dari sini. Coba kita lihat di sini. Yang biasa terjadi rejection 0,7 ya ini. Kunci entry berdasarkan Fibo ada di Fibo 113, 1272, 0,786 sama 0886. Ini kuncinya di sini biasanya. Jika berhasil dia closing di atas 1272 dan gagal open dan closing candle di atas 113, maka target penurunan ada ke Fibo 2, 2168 ataupun 2618. Ya, seperti gitu. Jadi di Fibonacci kita bisa menggunakan seperti gini. Oke, kalau untuk lebih jelasnya dari sini deh. Oke. Seperti tadi saya bilang, berakhirnya sebuah tren, di sini tadi kan udah tren naik, di sini kan tren naik. Di sini sebuah tren turun. Terus di sini. Oke. Di sini udah terjadi shift. Kalau orang SMC biasanya bilangnya CHOAC, change of character. Change of character. Change of character di sini. Ya, change of character. Jadi biasanya saya narik Fibonya dari sini juga. Saya narik Fibo dari sini. Oke.
Ya. Tak jarang saya pun narik Fibo dari sini. Tak jarang pun saya narik Fibo dari sini. Ya namanya freestyle ya. Namanya freestyle. Ya. Jadi di sini saya Beda-beda ya kita tarik garis Fibo. gimana Mel? Beda. Kamu, Iya, lu sama soalnya gue. Hah? soalnya gini Mel, kalau Fibonacci freestyle itu dia bebas. Iya sih. Dia bebas banget loh itu. Lu bisanya dari sini. Lu bisa narik dari sini loh Mel, kalau Fibonacci freestyle. Lu bisa narik dari sini. Ya, lu bisa narik dari sini. Sorry. Dari sini. Lu bisanya narik dari sini. Lu suara siapa itu? Lu, Mana dah? lu lagi apa Mel? Kan nafas lu gede banget itu. Nggak ada. Jadi bisa aja kita tarik dari sini. Jadi Fibonacci freestyle itu dia nggak ada, ibaratnya nggak ada aturan bakunya di situ dia. Contohnya di sini. Nah. Oke. Kita bisa coba lihat rejection-nya. Ketika dia breakout, dia breakout 1271 1272 1272, dia koreksi ke sini, terus naik lagi ke sini, ya kan, reject, terus dia pantul lagi 113, naik lagi 172,6, turun lagi 113. Jadi di 113 ini udah berfungsi sebagai bullish resistance, bullish support. Kalau menurut saya, di sini udah berfungsi sebagai bullish support, ya. Berfungsi sebagai bullish support. Kalau ini candle kita nggak usah lihat, ini candle FTX ini. Ya, ini candle FTX, jadi kita nggak usah lihat dari sini. Jadi ini udah di luar itu, jangankan Fibonacci, itu orang-orang apa namanya, susah diselamatin kalau itu ya. Gua sambil minum ya guys ya. Oke. Jadi Fibonacci itu dia itu sebuah angka magic. Magic banget itu, magic banget. Jadi yang penting kita selalu pegang kunci 113, 1272, 0,886 sama 0,786. Ya. Oke. Jadi ini tadi di SAW saya coba, tadi saya ada ngomong jangan diikutin karena saya cuman gambar. Tes. Ya. Siapa nanya tes tadi? Gua back test. Back test. Anjir. Jadi gua coba gimana ya, kalau gue ngomongin Fibonacci kayaknya gue kurang ngamal ya. Soalnya gue bukan benar-benar jago di situ. Soalnya gue masih belajar dari Om Sul. Tapi gue biasanya kayak gini, analisa gue kayak gini. Kalau gue analisa gue suka pakai kayak gini. So gue pakai ke cat widget deh. Gue pakai cat widget. Dan di sini kalian bisa lihat di sini banyak banget garis saya di sini. Cuma saya memang guanya suka simpen, gua suka hide. Jadi saya suka penarikan kayak gini. Ini di TF1D ya. 1D saya suka cari. Saya lakukan top down analysis, namanya top down analysis, yaitu top down dari TF gede turun lagi ke TF kecil. Nah, biasanya gue sering pakai TF2D, TF3D, daily, terus gue turun ke 12 hour, 8 hour, 4 hour, tapi gue entry tetap di 4 hour. Gue nggak pernah, udah kapok deh, kalau kata Pocong gue ada kapok gue entry di TF kecil.
Jadi gue sukanya kayak gini. Ini dari pribadi gue ya. Ini mungkin sebagian orang bisa coba atau enggak, ya bebas. Yang penting Ya, menurut lu orang nyaman aja. oke. Gua suka narik kayak gini. 1D, gua cari. Ini nanti hilang loh. Gua pakai yang biasanya deh. Nanti ribet. Gua kemarin sampai memburam mata gua anjir. Jadi gua suka kayak gini. Gua suka narik weak low yang menurut gua itu sangat menyolok. Yang menurut gua itu sangat menyolok. Contohnya ini. Terus di sini sangat menyolok menurut gua. Ya, menyolok. Terus di sini. Oke, terus di sini lagi. Terus yang ini. Oke. Dan gue suka. Gue biasanya pakai Fibonacci kayak gini. Contohnya di sini. Telah terjadi breakdown. Benar nggak ya tadi seperti gue ngomong? Telah terjadi breakdown di sini. Nah, di sini ada terjadi breakdown. Breakdown itu namanya horizontal. Atau kita bisa narik dari sini. Kan? Ini breakdown diagonal. Dan kita bisa, kalau Fibonacci Freestyle bisa kayak gini. Di sini kan paling low. Kita narik kayak gini. Wah, kalau dari sini kan udah nggak dapet nih. Udah nggak dapet yang di bawah ini. Ya. Kita bisa coba narik dari wick low ini. Ya. Ataupun kita narik dari wick low ini. Oke. Jadi, tadi gua coba hide dulu. Oke. Kita bisa coba lihat. Dia mantul awalnya pertama kali ngedam. Dia mantulnya dari Fibo 1272. Kemudian dia naik. Atau kita turun ke dan dia mantul lagi di 0 sini. Sorry. Nah, dia mantulnya dari 1786 ini di daily ya. Biasanya dia mantulnya di 1618 atau 01786. Dia nggak ada aturan baku, tapi ya biasanya di dua level itu. Dan saya sering memakai stop loss. Kalau saya entry berdasarkan Fibo, saya suka pakai stop loss kayak gitu. Stop loss saya bayar 2 level di atas Fibo atau 3 level di atas Fibo, lebih aman. Tapi ini tergantung preferensi masing-masing ya. Mal itu, lu lihat, gua nggak bohong kan itu golnya, lu gila itu volatility nyari ini. Makanya tunggu di 1.800 saja. Tadi gua baru ngomong sama siapa si Eri 17 berapa ya tadi? Ntar gua share. Sudah gua berdasarkan Fibo tadi. Ya. Jadi kenapa ya biasanya setelah kayak gini yang 1D gua masuk lagi ke power. Terus Fibonacci ini saya hide. Ya, terus saya hide. Terus saya cari. Dan garis biru itu sebagai support resistan diagonal ya. Daily. Dan tadi gua tarik wick. Dan gua biasanya cari lagi entry. Gua bisa cari ke entry kayak gini. Contohnya di atas ini. Di atas ini. Ya. Gua bisa cari entry di ya ini kalau udah datanya udah lama. Oh, yang ini aja deh. Ini aja. Ini telah terjadi breakdown seperti yang kita ngomong. Breakdown di sini. Kita bisa tarik Fibonacci dari sini.
Jadi dia rata-rata mantul dari sini. Soalnya kalau dari sini kayaknya lebih apa namanya? Datanya terlalu dikit, jadi mantulnya kurang pas. Jadi saya bisa pakai di sini. Saya tarik dari bawah sini. Karena anggapan saya backgroundnya ada di sini. Ya. Oke. Jadi kadang-kadang kita coba lihat dia ini kan big move, impulsive move kalau kata orang, impulsive move, dia mantul 1786, 1168, terus dia closing tapi gagal menyentuh 1272. Karena Fibonacci dia seperti gini biasanya dia kalau turun dari sini, dia closing di sini, closing 1218, tetapi dia gagal menyentuh 1272, gagal sentuh, dia akan turun. Tetapi ketika dia berhasil sentuh, dia closing di atas 118, dia berhasil sentuh, terus dia koreksi, dia akan mencoba lagi untuk naik ke atas. Biasanya Fibonacci dah seperti gitu kalau pakai Fibonacci. Tetapi ya nggak selalu kayak gitu ya, nggak selalu. Ya oke. Ya ini contoh tadi kau bilang, ketika dia menyentuh 118, ya di sini kita lebih jelasnya di sini. Ini gue sambil mabuk-mabuk kan ya. Kalau ada yang kurang ngerti nanti tanya aja. Tapi nggak belepotan aku ngomong. Mabuk terus. Lagi nggak ada kerjaan ya. Ini seperti tadi gue bilang, ketika Fibonacci, ketika kita mengembangkan Fibonacci, dia turun, terus dia naik ke satu level dan gagal menyentuh level selanjutnya. Level setelahnya satu lebih tingkat lebih atas atau satu level lebih bawah, kita tinggal reverse, maka dia akan turun. Beda ceritanya kalau kejadian seperti di sini. Kan? Dia berhasil closing di atas satu Fibonacci, satu level di sini, di mana ini adalah 118. Nah, dia berhasil sentuh satu level atau dua level di atas. Kemudian turun, maka dia akan ngejar lagi. Dia akan ngejar, dan ketika dia ngejar, dia turun, maka dia akan ngejar lagi ke atas. Tadi di sini dia berhasil sentuh di sini. Tetapi karena ini ada candle FTX, kita lupain aja. Jadi Magic of Fibo. Jadi kunci entry di Fibo itu berdasarkan itu adalah 113, 1272, 1272 sama 0,786 sama 0,886. Biasanya dia closing di atas satu level Fibo, dia akan retest 1 sampai 2 level di atasnya. Begitu juga kalau dia closing di bawah satu level Fibo, dia akan retest 2 level di bawahnya. Biasanya. Ya. Dan biasanya kalau kita narik Fibonacci dan dia berhasil, contohnya kita contoh, gua gambar ini ulang. Gambar ulang. Lo lebih sering ini ya? Lebih sering apa? Lebih sering narik garis Fibo di time frame 4 jam ya? Gue lebih sering di 4 jam sih. 4 jam, satu D juga ada, ya tergantung. Gue lebih suka cari cluster, man. Iya. Soalnya cluster dikombinasikan dengan SND itu powerful banget loh itu. Powerful, serius. Powerful banget.
Nah, kalau satu time frame daily satu hari nariknya lo dari mana ke mana? Satu hari kayak gini. Jadi kan karena gua penganut ilmu Om Sultan, ya kan? Gua penganut ilmu Om Sultan, gua biasanya pakai Fibonacci freestyle, man. Jadi gua pakai Fibonacci freestyle. Ini kan data kemarin, ini kan candle FTX. Kita lupain aja. Kita cari yang di sini, ya. Tentunya di sini. Gua bisa tarik dari sini. Oh, lu di sini. Beda. Ya kan? Gue bisa narik dari sini. Gue narik dari sini, ya. Atau ya ini contohnya kayak gini lah. Kalau mau dipaksakan ya, kayak gini. Ya. Ya. Contohnya seperti di sini. Gue tarik freestyle karena ini telah terjadi breakdown di sini. Breakdownnya terjadi di sini. Ya. Ini breakdown, kok tadi sebagai breakdown. Kita jangan lihat Fibonacci-nya dulu, dia breakdown di candle ini. Jadi saya sering tarik Fibonacci dari swing low ini ke swing low atas. Ataupun kayak gini. Oh iya, beda. Lu sama gue beda. Beda. Jadi ya sebenarnya beda. Lu mau lihat gue tarik garis Fibo nggak? Boleh. Beda tuh. Coba. Sama, emang beda orang, beda narik garis emang ini. Ya. Nah, soalnya gue pakai sebenarnya masing-masing orang itu pakai Fibonacci itu bebas sih. Ya bebas, betul. Nah, coba lu sekali screen lu. Lu share dulu deh, gue mau ke toilet dulu, Mike. Lu share screen apa itu? Si Mael di mana itu? Mael. Halo. Ya, lu share screen kan? Dulu, gue mau ke toilet. Ini udah. Udah. Kelihatan ya belum? Udah, lu jelasin dulu. Gue ke toilet dulu. Ya. Mumpung kan ada POV beda kan? Ya. Ini kelihatan nggak sih kalau gue share screen kayak begini? Halo. Kelihatan ya? Udah Om. Lanjut Om. Kalau gue sama Rudy beda narik garisnya. Gue awalnya sih dulu belajar dari weekly dulu. Ini weekly, ya kalau lu bingung pakai candlestick, biasanya gue pakai line. Pakai line, ini kan ada swing high. Ini swing low. Gue mau nariknya dari sini dulu belajar. Tuh. Itu. Jadi pada dulu orang bilang Bitcoin bakalan 100 mah kagak, orang pucuknya di sini 3618. Tuh kalau gue mah dari weekly dulu. Nah terus daily-nya pas gue dapet 25.200 dari sini. Dari sini gue ngambil. Ngeok. Tuh. Jadilah ketemulah cluster. Nah.
Itu yang kemarin terakhir dia dump nih kan di ini nih 25.200 nih pucuk di sini 113. Terus yang kemarin FTX di sini 113 mentok di sini. Gitu. Rodi, mana Rodi? Iya. Iya. Lu kayak gini lah kalau gua narik garis ini, Rod. Beda sih kalau gua. Kelihatan nggak sih, Rod? Kelihatan. Nah, Nah sebenarnya, lu lihat aja Fibo lu. Itu kalau tariknya bagus, itu dia pasti ketemu sama resistance horizontal. iya. Jadi dulu gua awal belajar itu gua ngambil weekly, ya kan? Ya. Nah, gua tuh narik garis itu biasanya body to body, ya kan? Ya. Nah, biar nggak bingung gua pakai line. Ya. Dulu gue belajar juga dari grupnya Om Sultan itu. Ada di sini gue tarik, ini weekly. Nah dari weekly ini bisa gue jadi patokan buat daily-nya. Ya. Tuh. Itu lanjut Mas. Jadi kemarin waktu Bitcoin dibilang sampai 100.000 udah gue udah pesimis orang mentoknya di sini. Di 60 berapa nih? 62 sampai terakhir 69. Ini yang 1661 Fibo 1618 nih. Nah, terus yang kalau gue buat klasternya sih dari sini nih. Dari sini gue buat cluster, gue tarik lagi dari swing low, gue swing high. Udah. Itu sebenarnya kalau cluster Fibo itu powerful loh, Mel. Aku nggak bohong. Iya ini. Ya. Ini tuh. Lihat aja. Nah, ini kan? Tuh kan. Nah, pucuknya di sini nih, nge-week. Ya. Nah, ya kan turun di sini tuh 12272. Terus yang kemarin FTX itu dapat nih di satu nih tuh. Tuh dapat. Ya itu pucuk itu. Aduh pucuk deh. Dapat deh tuh. Coba lo lihatin itu weeknya, yang week panjang itu. Yang week panjang. Yang yang tadi 4 hour. 4 hour. 4 hour yang tadi lu tunjukin, ya yang week panjang itu yang dekat itu. Yang dekat pucuk itu. Yang pucuk pertama yang 25.200 itu yang ini nih. Enggak, yang 124 itu, 214. Oh. 214 di situ kan ada week tuh, yang pas kemarin Sejet bilang mau selamatin FTX. Ya. Terus kan utama itu. Ya kan? Yang week itu, betul. Ini sebelahnya lagi. Ini. Ya. Lu tahu nggak? Gua short di berapa? Gua pasang short di 20375. Stop loss gua di 20800. Dan ketika muncul news Sejet mau selamatin FTX, gua cabut anjir. Ini gua cabut. Besok paginya gua bangun, anjing gini tuh. Ini juga pucuk ini bisa dapat sih ini dari ini yang pucuk ini nih, yang ini. Iya. Tapi kalau bisa dapat. Itu dapat itu juga. Kalau makan lu punya itu kan lebih ke main swing ya. Kudu sabar sih, kudu sabar. Lu pakai magnetnya, coba pakai magnet. Tuh dapat 0,5. Ya kan? Magic of Power, Magic of Fibo kalau gua bilang, gua suka ngomong gitu. Tuh naik, cetret dulu. Nah ini tuh di sini pucuk ceprot. Jadi sebenarnya kalau kita pakai Fibonacci freestyle itu lebih ke aggressive entry sih. Iya. Itu suara mak gua tadi ya.
suara anak gua, suara anak gua. Eh, Nah, nih sekarang nih lagi di 0786 nih. ya, Udah, nah tuh 0786 nih. Tuh. Diam di sini nih. Nunggu di sini nih. Nah, ini nih. 06181414 tuh. ya. 13.000 kan? 13.000 nih. Sama, itu Nah, gua iya. makan bisa. Jadi Sama sebenarnya ya. kalau kita pakai Fibonacci itu dia banyak apa namanya? Banyak ketemu angka-angkanya walaupun lu tariknya dari situ Sudah. dari ke sini kayak Mile sama gua itu tariknya beda-beda, tapi ketemunya di situ. Tempuhnya di sini nih. Lu siap-siap lah lu kirimin foto itu ke Om Dok gitu. Ini gue yakin. Ini kayaknya sih ya naik dulu ke 0886. Nge-week Ya, nggak tahu ya. Nggak tahu. setuju. Aku kalau saya pribadi tadi kan gua ada kasih setup tuh di KTN. Ya. Arah situ juga, tapi di gua 17450 17444 di situ gua. Nah, ini harusnya naik dulu sih. Kalau menurut gua sih sok squeeze dulu. Pengennya gue sih di 18.000 ini enak nih, 18.400. Tapi ya gua considernya sih gini, nah, soalnya siapa mau ngepam duit ke situ sekarang? Iya, betul sih. Siapa mau ngepam duit ke situ? Ya. Yang area-area situ yang kemarin gua kasih lu itu kan? Iya. Gua bilang, soalnya di sini gua bilang gitu. Nah, area situ. Iya, pucuknya ini 17.800 nih, bener nih. Ya, pucuknya nih, pucuk nih. Tuh, aduh. 17.800 tuh udah. Sini pucuk nih. Kalau bisa sampai sini nih, wah, pasang. Itu ada order gua di situ juga sebenarnya. Jadi antara dua nih. Gua ada beberapa order, tapi gua bagi-bagi, gua bagi pecahin, terus ya pasang di sini pasang. Jadi gue suka kayak gini, gue suka misalkan nih gue ragu nih antara dua entry itu gue mau pilih mana. Gue biasanya bagi dua, entry di sini, stop loss di sini, entry di sini, stop loss di sini. Terus nanti TP-nya 13.800. Gue siap-siap deh. Udah siap mental belum lo? Paling nanti kontrol teman gue aja yang gue kirim. Anjir. Banyak yang ngincar di sini, ini udah banyak analisa yang bakal bilang ke sini ya 12.000, 13.000, siap-siap aja udah. Siapin aja budget secukupnya untuk pasang. Aduh, lu siapin foto lu dulu deh. Siapin foto lu dulu deh. Gitu. Jadi ya untuk teman-teman kalau misalnya mau belajar ya belajar dari time frame gede aja dulu tuh ngeliatin yang mana yang cocok swing high, swing low-nya itu. Ya. Nanti kalau udah lancar kayak Omre dari time frame kecil aja, Ya, ini serius loh. Ini Omre itu kalau time frame kecil dia jago loh. Gue masih bingung loh. Gue kalau di time frame kecil itu gue bingung. Sama. Mau narik dari mana nih? Gue bingung di situ. Kalau yang udah lama join di KTN, kalau Omre itu ngasih analisis Fibonacci time frame kecil, bertumpuk itu garis Fibonacci. Bingung lu. Apalagi kalau teman-teman kalau mau belajar Fibonacci bisa coba nonton, lihat chartnya Om Sultan itu. Itu boleh dah tuh. Fibonacci-nya memang, gue belajar dari dia. Gue belajar dari beliau juga itu. Sama. Gue belajar dari beliau juga. Itu Fibonacci-nya memang, gue nggak tahu mau ngomong apa deh kalau mau Fibonacci-nya. Kok di pause main lo? Mana hilang? Oh udahlah, gantian sekarang. Mana udahlah, nanti gue aja lah.
Ntar lo, punya gue mana sih? Ini ya. Ini apa ini sih? Oh ini. Sorry. Jangan-jangan nanti muncul video asusila lu. Nggak aman, gue lagi nggak buka apa-apa nih. Hilang, nggak ada itu, man. Mana sih? Ntar dulu, bingung gua. Share screen, mana sih? Terus share screen, terus cari screenshot lu. Yuk, sabar. Ini. Gua exit aja dulu deh, sebentar. Oke. Jadi kita kembali lagi tadi ke yang tadi saya cerita. Di sini telah terjadi breakdown dari sini. Breakdown di sini. Kan? Terus narik swing low dari sini atau swing low dari sini juga boleh, bebas, itu namanya freestyle. Dan coba kita perhatikan di titik-titik pentulannya. Kan? Okay. The bounce 1618 no wick di sini 1272, tetapi dia gagal closing dan gagal ke 113. Kalau dia in cash dia ke 113, dia turun lagi 116, dia akan mencoba lagi mencari sini. Kalau Fibonacci dia rata-rata seperti itu. Ya. Fibonacci dia seperti itu. Terus kita coba lihat di pantulannya. Dia sering pantul dari golden ratio. Dia sering banget pantul dari golden ratio, contohnya di sini. Ingat tadi yang ngomong, kunci Fibo itu ada di 113, 1272, 1786, 1618, sama 0,886, 0,786. Ya, betul tuh. Ya, itu kuncinya banget di situ. Ya, rumus Fibo ini kemarin gua sempat share ke posisi ini. Yang kemarin itu loh, yang ini nih. Gue pakai ini juga nih. Itu, waduh, memang luar biasa ya. Itu luar biasa tuh. Itu bener-bener deh, gue nggak tahu mau ngomong. Itu bukannya udah ada dulu di share ya PDF-nya itu? Udah gua share. Ada tuh di channel itu. Jadi ya kita ngomongin dari sini aja dia. Kunci gitu Fibo aja. ada di 13, 1272. Ya, contohnya di sini dia pantul dari 118. Kuncinya di sini, kalau dia berhasil closing 113, dia akan ke 0,86, 0,786. Tetapi di sini dia gagal 113, dia turun ke golden ratio-nya di sini. Ya kan? Terus, ini gua pindah agak ke bawah deh ya. Gua pindah ke bawah biar gak ganggu. Oke. Ini gua screenshot ya, gua screenshot buat teman-teman, terus gua share di KTN, nanti kalian bisa coba nggak sendiri ya. Iya, coba aja backtest dulu ya. Jadi terus jadi ini dia gagal 113, dia kan retest 12722, gagal open di atas atau nge-win 113, dan balik lagi ke golden ratio. Di bawah ini meskipun sedikit kurang di sini. Dan biasanya gue suka kayak gini ya, tadi gue bilang gue tarik week 1D, ini ketemu golden ratio, gue suka entry di sini. Gue suka banget entry di sini. Karena kenapa? Dia ketemu dengan support atau resistance daily sama Fibonacci golden ratio. Dan itu biasanya merupakan titik pantulan kenceng banget itu. Oke, jadi kita kembali lagi, terus 0,786, 0,886. Coba kita lihat di sini.
Kasih aja cat baru dulu. Gua hapus dari sini aja. Nah, soalnya cat baru itu dia agak bingung itu jadinya. Soalnya kan kena di Generate X gitu kan. Dia kena di Generate X. Coba aja, Kak. Hah? Itu nggak bisa. Soalnya datanya kurang. ETH nanti dulu. Kita coba ini dulu ya. Coba ini dulu. Jadi yang 113 udah coba jelasin. Mantul dari 118, gagal closing di 113, turun ke golden ratio selanjutnya. Terus di sini kan ada Fibo 1618 sama 1786. Kita coba lihat dari daerah sini. Ya. Ini anggapannya belakang itu kosong. Ya. Dia gagal closing di 11786. Beberapa kali 1, 2, 3, 4, 5 kali tes nggak bisa closing. Dia ke 2618 ya. 2618 dia mantul dari 2618 dulu. Terus dia turun ke 2618. Terus dari sini terjadi lah big pump. Candle dildo dari sini. Dia langsung hajar ke 113, 172. Terus ini kan dia closing nih di 1272, terus dia ngejar ke 0,886. Kecuali dia berhasil closing di sini, dia akan turun ke sini. Baru dia lanjut ke 0,382. Biasanya ada seperti gitu. Biasanya. Tetapi karena dia mantul dari sini, langsung hajar ke atas, itu rejection-nya pas di 0,886. Pas banget itu. Terus dia langsung turun. Kedua, atau kita tunggu karena dia gagal closing di sebuah golden ratio, maka dia akan ke golden ratio selanjutnya ya. Golden ratio selanjutnya, contohnya di sini, ini dia 0,886, terus dia closing di bawah sini, dia akan ke golden ratio selanjutnya di sini. 2186 di 1950. Coba kita lihat dari sini, ya kan? Dan habis closing di sini dia mantul, tetapi dia gagal lagi closing di atas 1786. Alhasil gimana? Gagal closing di sini, dia ke sini lagi, ya kan? Di sini kan jelas di sini. Oke, gua hapus. Reject dari sini, mantul, gagal closing di sini, dia ke sini 2118. Ya kan? Jadi Fibonacci itu kita label paletul aja, dia main di kuncinya di sini. Ingat teman-teman, kalau kita narik Fibonacci, ingat daerah ini. Ingat, harus diingat. Itu kunci itu. Ya. Gratis. Gua share ke KTN-nya. Ini kan yang dikasih sama si Om Sultan ya? Kemarin gua PM itu, Mal. Iya itu. Gua PM beliau, gua minta ajakin. Dan beliau memang nggak pelit ya, nggak pelit. Itu dia. Gua semenjak pakai yang kunci itu, anjir, ngeri bro. Asal sabar ya. Kena terus bro. Cuma ya itu gua nggak entry gua. Itu kita coba lihat aja, itu sebenarnya kalau trading itu permainan game of probabilities. Trading itu adalah permainan kemungkinan. Jadi kita nggak bisa kayak kemarin kan siapa share itu. Kalau BTC ke 28K, jebol 20K, gua ngentot bareng bencong live gitu kan. Jadi sebenarnya trading itu nggak ada yang namanya pasti. Nggak ada yang namanya pasti di trading. Yang pasti itu hanya milik Allah, ya kan?
Bener nggak, Mel? Kan? Jadi sebenarnya kalau orang terlalu pede sama diri sendiri itu justru merusak di trading, justru merusak. Ya, kita harus belajar untuk menganalisa kemungkinan. Gimana kemungkinannya? Contohnya di sini. Ya, contohnya gua hapus Fibonacci. Apa itu probabilities? Probabilities itu adalah kemungkinan. Ya, kemungkinan. Contohnya di sini Bitcoin per hour, kalau kita bisa bilang dia seperti gini. Ya. Ascending triangle. Ya. Ya kan? Ada ascending triangle. Ya. Atau bearish pennant. Betul, ya kan? Jadi kalau menurut saya sekarang itu namanya no trade zone. Nggak boleh kita trade di sini. Nggak bisa, nggak bakal bisa. Area gantung, terus area gantung di sini. Area gantung. Jangan memasukkan diri Anda untuk trading di area gantung. Kenapa? Lu pacaran digantung sakit enggak gitu kan? Apalagi trading. Duit itu bro, kan? Duit itu bro. Kalau saya pribadi, bukan either. Kalau dia berhasil break dari 17.000, kemungkinan karena di sini ada Junlow atau gua bilang dijaga setan di sini, jaga setan, jaga di channel setan. Kalau menurut gua setan, either dia break gini, gua jaring di sini, kan? Contohnya, jangan diambil ya, jangan diambil buat trade ya. Karena kalau los gue nggak tanggung jawab ya. Scam. Nggak kayak gini kan. Atau dia breakdown, biasanya dia akan retest, ya kan? Gini. Jadi kita trading itu kita harus siapin dua probabilitas, top atau long. Dan jangan memaksakan diri untuk trade di sebuah area gantung. Gimana kita mengidentifikasikan area gantung? Gimana caranya? Lebih baik kita pakai TF gede, terus kita lihat TF kecil, ya kan? Area gantung menurut gua kayak gini. Gua pribadi lebih suka pakai support, pakai horizontal. Gua pribadi lebih suka Saudam tuh, anjir gua nggak entry. Fibonacci-nya goblok gitu. Mana? Ini lu lihat. Oh. Nggak jadi deh. Gua kan entry kan, gua tadi kan ngomong jangan entry kan. Enggak, iya. Goblok gitu, itu goblok gitu. Goblok anjir nih, goblok. Jadi kenapa gua bilang area gantung? Karena di sini kita lihat TF daily. Di sini resisten. Gua pakai garis, resisten. Key resisten, kalau menurut gua key resisten kunci. Ini resisten support, key support. Jadi di area sini, kalau daily, area sini itu adalah area gantung. Dan terus kita kemudian turun ke power, kita melihat, oke, ternyata di 4 hour ada
support di sini. Kan? Ini yang daily. Hour. Kan? Yakin lu mau trading kayak gini? Nggak ada range yang jelas di sini. Jadi ini masuk area gantung kalau menurut gua. Gua sempat ngelong di 16300-an. Tadi gua lihat dari PA-nya, gua aneh-aneh banget gitu kan. Itu jangan Mel, goblok Mel, saunya Mel. Terus yang opit di go. Gua nggak opit anjir, gua nggak entry, serius gua nggak entry. Gua nggak entry sama sekali, gua nggak entry. Itu lumayan itu opitnya tuh kalau scalping nih. Ini tadi ini gua share deh di yang tadi gua ngomong sama si MM Sau. Dan gua share di KTN ya, mari kali teman-teman mau ngikut ya bebas. Karena ini gua bener entry, gua ada limit order di situ. Nah, kembali lagi tadi kayak gini, kita daily garis biru, kalau power gua ganti garis merah. Jadi sekarang posisinya itu posisi gantung kalau menurut gua. Kita kalau trading jangan mencari support dan resistance minor, jangan. Jangan pernah cari support dan resistance minor. Minor artinya lemah. Dia bisa aja breakdown memang, tapi bisa aja fake out. Fake out, ya kan? Jadi lebih baik kita cari yang key level. Cari key level itu penting banget. Serius, key level itu penting banget. Nah, key level penting banget, jadi kita harus mencoba untuk sabar. Kayak ada di sini teman-teman, ada teman yang lagi dengerin live juga, ya kan? Gue ada cerita sama dia. Oh, udah nggak on lagi dia. Itu gue bilang sama dia, lu trading jangan pernah mencari LTF. Jangan. Lu jangan nge-short di LTF, kecuali lu steeper, mainnya cepet, atau lu mau bawa swing, jangan pernah di LTF. Jangan pernah. Kecuali lu marking. Oke? Contohnya marking kayak gini. Contoh marking. Ini biru, merah, kita udah tahu ya. Oke? Karena power, gua turun ke 2 hour. Kan? 4 hour, gua turun ke 2 hour. Jadi di 4 hour itu kan area gantung. Menurut gua masih area gantung di sini. Masih area gantung banget. Gua turun ke 2 hour. Terus gua cari, ternyata di sini dia lagi retest support. Gua ganti ke garis kuning. 2H. Oke. Ya, di sini dia ada breakdown. Ya, bukan breakdown sih. Dia retest dengan tipikal SNR flip. Biasa gua bilang SNR flip itu adalah apa namanya? SNR flip itu super resistant flip. Jadi ketika sebuah resistant dia di break itu dia akan berubah jadi support. Dan biasanya idealnya dia harus di retest untuk menguji kekuatan itu. Ya, jadi kita lihat di sini dia lagi retest. Oke, kita turun lagi ke 30 menit. Oke. Kalau dari sini kita udah mulai jelas. Dan udah terjadi downtrend di sini di 30 menit, tadi 2 hour. Kita masih belum konfirmasi downtrend, belum. Karena kenapa? Dia cuma ada high and low.
lower higher high, tapi nggak ada lower low, nggak ada. Jadi kita turun ke 30 menit. Di sini marking kita udah jelas banget di sini, ya. Itu ada resistance daily, ada support daily, ada support 2 hour, ada support 4 hour. Di sini udah jelas banget. Ya. Betul, ya kan? Jadi kita coba lihat. Nah, jadi ini gue biasanya pakai suka pakai gini kalau gue pakai scalp, tapi gue nggak pernah scalp, malah soalnya gue scalp itu track terus, anjir. Track terus. Tadi kan di 2, gue kembali lagi di 2 hour kan gue bilang belum ada konfirmasi bahwa itu telah terjadi downtrend, nggak ada, belum ada. Ya kan di sini kan kita jelas nih, ya, cuman adanya higher high, local higher high. Ini namanya local higher high. Kenapa? Karena dia local higher high terjadinya cuma di sini. Dia hanya dari sini aja. Itu namanya local high. Kalau menurutku itu namanya local high, kecuali dia bisa break di atas sini, dan gua baru namanya itu higher high. Nah, teman-teman harus ingat kalau di LTX itu sering fake, sering bohong. Ya. Oke, jadi kita di sini masih belum. Terus gua turun aja ke 30 menit. Ya, kalau di 30 menit itu udah mulai kelihatan downtrend. Kenapa? Karena di sini pantulan dari 2 hour, dia bikinnya lower high. Dia enggak bikin higher high di sini. Kalau dia bikin kayak gini, itu namanya higher high. Tetapi karena dia bikinnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, terus ke sini, malah bikin lower low. Kalau di TF 30 menit, ya kan? Di TF 30 menit itu kalau menurut gua masih downtrend. Dan disinilah kita bisa mencoba untuk menarik Fibonacci. Kenapa kita bisa menarik Fibonacci di sini? Karena telah terjadi breakdown structure. Breakdownnya di sini. Ini sudah terjadi breakdown. Kan kita bisa coba dari Fibo. Kalau time frame kecil itu Fibonacci masih ini ya, masih oke ya. Bisa, lu coba lihat aja. Gua ke toilet dulu ya sebentar ya. Pipis terus, minum bir terus. Udah 5 kali ya. Ya, mohon bersabar saudara-saudara. Tuan rumahnya kebelet pipis.
Bah, lama kali nih worth it. I'm back. Oh, sudah. Kalau nggak lihat, di time frame kecil 30 menit, kita juga bisa pakai Fibonacci, ya kan? Coba lihat. Yang tadi gue cerita, ya kan? Sebenarnya ini kalau enggak, Ruth. Gue sampai sekarang masih istilahnya masih bingung. Maksudnya kebanyakan kalau yang gue lihat di orang-orang kalau time frame kecil tuh mereka mainannya itu yang apa tuh yang pakai ada PML apa SMC itulah ya. Oh, itu teknik ICT, SMC. Oh, itu teknik ICT. Oh. Ya, teknik ICT. Jadi sebenarnya semua teknik itu sama. Yang penting bikin lucuan aja udah. Nggak ada baku, tapi mungkin kayak gini. Gua pakai Fibonacci, gua cuan. Lu pakai Fibonacci, lu nggak cuan. Tapi lu pakai SMC, lu cuan. Ya kan? Tapi, ada tapinya. Tapinya, lu kalau pakai Fibonacci, lu pakai SMC, itu dia masih pakai Fibonacci. Dia ada pakai Fibonacci 0,38 kalau nggak salah gua 0,5 0786 0618 dia masih pakai Fibonacci di situ. Jadi Om Sul kemarin pernah ngomong kelas Wall Street pun dia cuma percaya 3 hal. Ini gua coba kemarin gua ada mention di KTN. Ini. Di Wall Street itu trader percaya 4 hal. Elliott Wave, Ichimoku, Fibo, dan finansial astronomi. Ya kan? Jadi kalau gue pribadi, gue percayanya sama apa? Fibonacci. Lu lihat, kalau teman-teman bisa lihat chat gue nggak pernah pakai RSI. Cuman gue ada pakai STOS RSI untuk menentukan entry. Jadi ketika contohnya seperti gini. Ini gue pakai, oke. Oh, kenapa di sini gue nggak mau nge-short? Ya mungkin karena stok RSI-nya mau turun. Mungkin karena belum sampai ke dasar, mungkin saya lihat lagi di 4 hour. Oh, ternyata di sini masih ada jarak turunnya di sini. Masih ada jarak turunnya. Teman-teman lihat dari sini, ya, ada target, ada apa namanya, gap lah, ada gap buat turun. Gua turun ke 2 hour. Oh, ternyata di sini biasanya kalau teman-teman ada baca penjelasan STOS RSI, itu kemudian dia akan mantul di sini. Ya, kalau dia jebol, mungkin kita bisa ngelongnya di sini. Mungkin kita bisa ngelongnya di sini. Dengan target, ini deket nih. Ya, di sini aja. Terus kita kembali ke 30 menit. Oh, di sini RSI-nya sudah terbuka. Stores-nya pun sudah terbuka. Mungkinnya di sini. Mungkinnya di sini. Atau di sini. Ini cuma sebagai gambaran, jangan diambil buat entry ya teman-teman ya.
Rut, iklan Ya, Rut, iklan. iklan lagi anjir. Itu iklan gold itu candlestick 4 jamnya gemuk tuh. Aduh. Jadi sebenarnya Fibonacci itu magic, teman-teman. Fibonacci itu magic banget, magic. Ya kan? Contohnya, ya gua cobalah. Ini tadi kita ngebahas Bitcoin nih. Gua ambil risau. Ini tadi gua sempet nge-share di KTN, tadi gua entry. Gua bilang entry-nya di berapa ya? Ya ini. Ya, entry risau. Soalnya awalnya gua masih bingung. Karena dia nggak sentuh 1272, gua entry-nya pas di sini. Agak dari sini ya. Kan? Ini kira-kira seperti gini lah ya kan? Kira-kira seperti gini. Ya. Di sini kan udah breakdown garis trend line. Gua entry-nya pasti candle hijau habis engulfing. Ini 1 hour sorry. 1 hour gua entry di candle gua ambil di candle ini. Gua lihat. Hampir ya kena SL kan? Hampir. Jadi kenapa gua bingung awalnya? Karena awalnya kan dia nggak sentuh di candle ini dia nggak sentuh Fibonacci 1272. Dia cuma nge-wick doang. Terus gua bingung. Terus ya gua pasang entry deh. Gua lagi backtest. Ini kan gua udah set ke jurnal gua. Nah, ternyata dia setelah nge-hit ini, dia mengejar ke sini. Baru dia turun. 0618 itu nge-wick tuh. Ya. Berarti kalau seperti gini, kita pentingnya backtest di sini. Ketika dia hajar 1272, dia akan ke 0,886 atau 0,786. Kalau dia nggak sentuh 1272, berarti dia akan ke 0,618 sampai 0,5. Dan yang pasti, kalau dia kena 2168 ataupun 1618, dia hit di situ dan mantul dan berhasil close di 113, biasanya dia kejar sampai 0,382. Biasanya ada situ, biasanya. Nah, gitu kira-kira. Jadi sepertinya udah menurut gua ada oke lah. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, kalau ada silakan tanya. Kalau enggak gua udah mau tidur. Udah sepi peserta. Udah malam juga. Udah malam juga ya. Udah malam. Udah malam ya. Anjir, turun terus itu. Wih, enak kali ngeliat candle kalau turun gitu. Paling dia mana ada mantul itu kan. No. Mana mantul? Mantul mana itu? 121 218. 2618 nge-wick tuh. Ya. Kalau dia berhasil naik, berarti yang nge-wick. Sakit hati gue anjir, nggak entry. Nggak, itu sebenarnya gini, Mal. Soalnya tadi kan gue kena SL sebenarnya. Hari ini gue risau loss-nya sekitar $70 ya kan. Jadi gue berhenti deh, gue nggak mau trade deh. Daripada makin di trade, makin dikejar, makin sakit ya kan. Lanjut.
Lanjut. Nah, dia mantul 2272. Lanjut. Ini kayaknya udah last trading nih. Udah live trading itu udah. Mantul di ini ya, kayaknya 2618 ya. Dapat kayaknya 2618 tuh. Harusnya. Coba kita lihat time gedenya. Wah, cier tuh gemuk tuh. Cier. Gemuk kan? Gue bilang tadi apa? Udahlah. Waktunya apa? Waktunya nge-short saw. Waktunya nge-short saw. Ya, jadi ini ada lagi buat Fibonacci. Kita hapus karena keluar entry. Karena di sini terjadi breakdown, ya kan, kita anggapannya ini udah habis. Kita bisa narik Fibonacci dari sini. Tadi kan gua pakai 30 menit. Ini sekarang kita cuma melihat mantul enggak di 1597. 1597 ya kan. Satu berapa? 1272 berarti harganya 1750.97. Oh. Nah, time frame coba kecilin ya. Apa? Time frame kecilin. Time frame apa namanya? Iya, ini kan time frame lu kan 4 hour tuh, coba bikin 1 hour. Nah, mana nih? Zoom. 1272. Mantul nggak dia tuh? Rebound nggak tuh? Terus. Ini lagi sorak-sorakan ya. Hampir kena. Hampir kena. Ya, jebol. Rut. Time frame 30 menit, Rut. Kayaknya lanjut turun itu. Ini Fibonacci-nya gue coba narik ya tadi itu ya. 2168 deh. Nah, turun tuh. Habis. Habis ya. Mantul nggak? Ih, gila kalau tadi lu entry cuan lumayan tuh. Sedih mah kalau diceritain, Mel. Berapa pips tuh? Aduh. Makanya, sedih ya, Bro. Rod, coba zoom lagi zoom. Itu kecilan. Kayak 20 pips ya? 20 pips. Leverage 5.000, mantep banget. Buset. Lanjut. Wait. Ini berarti weekend closing ya? Iya. Ini Omari, ini. Gua ada chartnya, anjir. Gua ada chartnya. Gua tadi ngomong jangan entry karena gua cuma ngetes Fibo, gua bilang gitu. Mestinya panggil Om Grobak nih.
Wah, lagi cuan. Ini. Gue udah mention nih. Gue bilang jangan entry karena gue cuman backtest, gue cuma backtest Fibonacci doang. Dapat root itu root, cuma nggak kena, cuma ya langsung tipis lah tuh. Ya. Tipis. Dan satu hal yang gue pelajari belakang ini di Sau itu dia respect banget sama Fibo. Respect banget. Semalam gue entry di sini nih. Ini selisihnya 0,07 kan. Semalam gue teriak-teriak itu kan. Gue teriak-teriak, gue entry di sini. Cuma selisihnya 0,07. Kalau gue sempat entry, kalau gue dapat entry, itu udah berapa pips? Gimana itu pipsnya ya? Gue nggak ngerti loh. Tahu Om Ari ngerti pips nggak tuh? Om Ari. Halo. Tahu tentang pips nggak? Kenapa emang? Tahu. Pips itu selisih dari apa harga sebelumnya sampai harga yang baru. Oh, gitu. Itu berapa? Itu lihat aja di sampingnya kan itu ada yang kanan itu. Itu kan ada ininya, poin angka ininya. Nah, itu kan dari 766 ke 54 ya sekarang. Berarti 16 pips ya. 12 pips ya. Dia satu pips berapa dolar, Om? Hah? Satu pips berapa dolar gitu? Bukan masalah di situnya, Om. Leverage-nya, Om. Leverage-nya itu bisa sampai 1000, Om. 1000 kali lipat. Oh gitu. Kalau pakai leverage 500? 900. Nah, beda-beda tuh. Apa? Kalau nggak salah tuh kalau ininya deh, apa? Tiap broker tuh punya masing-masing gitu. Jadi, gitu. ada namanya, apa namanya tuh? Apa sih? Lupa. Gue udah lama banget nggak trading gini. Forex atau emas. Jadi ada semacam spread. Nah, spreadnya itu loh. Spread. Nah, kalau di trading yang forex atau forex atau gold gitu ada spreadnya. Spreadnya itu kalau gold itu gede kalau nggak salah. Jadi kalau lu belum sampai batas spreadnya mereka ya ibaratnya dimakan fee-nya mereka gitu loh. Itu jadi fee. Nah, kalau katakanlah spreadnya 10 pips gitu ya, atau berapa dolar gitu. Udah, kalau belum mencapai 10 pips, ya lu bakalan floating loss terus gitu. Ya. Mael, bikin lagi Mael. Mabok ya tuh anjir. Anjing, mabok anjing. Udah. Masuk 0,1 aja udah kenyang itu, lumayan udah Lu masuk, Om? Enggak, gue gak main gold. Gold itu lebih serem dari kripto. Oh. Itu gue sebenarnya cuman ngetes doang Fibonacci. Nah ini coba lihat di 30M yang Bitcoin nih. Ya kan? Mantul kan di 218 kan? Mantul sementara mantul. Nah, sementara mantul. Jadi Fibonacci itu kalau menurut gue itu Fibo is magic kalau menurut gue. Fibo itu magic. Kan? Tadi kenapa gue coba gambar, berarti ini tadi harusnya gue entry di 0,18. Gue harusnya entry di sini. Kalau gue entry, gue cuman ya backtest doang, kan? Backtest Fibonacci. Dan yang gue dapetin itu ternyata belakang ini gold itu dia respect banget sama Fibonacci. Dia respect banget. Dan jujur dia respect banget sama Fibonacci. Nah, dan kayak gini. Nah. Aduh, Mel, tadi lu bilang 174965 2018. Gua pasang order, tapi nggak dijemput anjir. Nah, iya kan gue bilang itu tipis. Nggak sampai dia ke 2618. Gue baru pasang. Tadi habis lu bilang, gue pasang.
Nah ya nggak dijemput, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya. Iya. Tapi biasanya candle gede gini sih coba gua lihat deh, gua ini Fibonacci yang gua simpen. Ini cuma penting nih, dia breakdown garis kuning apa enggak sih ya? Kayaknya ya. Ini ya kan di sini kita coba lihat. Coba lihat karena di sini dia support ada support di sini ya. Support. Gua pakai marking area deh, marking area di sini. Nah, gua marking di sini. Dan biasanya ini yang dinamakan SMC. Dia ada FPG di sini. FPG. Jadi ada FPG di sini, fair value gap, ya kan? Betul kan kalau namanya. Jadi mungkin gua mau nge-shortnya di sini. Kalau gua pribadi, soalnya kan besok Minggu nih, besok Sabtu, gua open, jadi gua nggak trade deh, gua nggak trade. Mungkin kemungkinan besar dia akan dia kan kayak gini. Kemungkinan besar sekali, ya kan? Atau risk entry di sini dengan stop loss di atas 0,618. Targetnya ke sini ataupun ke sini. Ya, kayak gitulah. Fibonacci. Atau lu orang bisa narik dari sini juga bisa. Gua nggak, namanya freestyle ya kayak gini. Freestyle bisa kayak gini juga. Dia bisa kayak gini. Ya. Jadi juga bisa. Tadi 1479 kan, ya mungkin dia kayak gini. Kalau orang mau risk entry, bet aja di sini. Risk bet area di sini, ataupun oke, ya kayak gini kira-kira. Kayak gini. Ya, kayak gini. Kalau kita pakai level Fibonacci, dan yang pasti, kalau orang pakai Fibonacci, jangan jadikan Fibonacci sebagai patokan. Jangan pernah. Patokan utama tetap support resistance horizontal. Itu patokan pertama. Patokan paling penting. Support Fibonacci cuma sebagai pendukung. Ingat itu. Nah. Jadi menurut saya udah cukup. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya. Kalau nggak mau nanya, karena berhubung gua ada banyak minum, gua mau tidur. Aduh, Rudi. Live sambil mabok anjir. Makanya itulah katanya enjoy. Ya karena kita memang NGO ya, NPO, non-profit organization. Anjay. Non-profit. Non-profit berarti nggak untung dong. Enggak, kita nggak pernah ibaratnya. Ya kita di KTN itu kan banyak tuh teman-teman baik hati yang sering nge-share ilmu, nge-share ini, nge-share itu. Sama Mal juga yang suka nge-share yang antar berantah, ya kan? Ya, jadi itulah kita masing-masing belajar di situ.
Udahlah, percaya sama gue deh, 153 deh. BTC. Berapa 123? Ini gue buka chat budget gue deh, buat chat budget gue. Buset, masih lanjut. Sebentar doang, sebentar pamer dulu. Itu bikin bear penan ya? Sebenarnya ada beberapa VCO menurut gua. Ada bear penan. Kalau untuk data yang lebih dekat itu adanya ascending triangle. Nah. Oh, iya bisa juga sih descending. Ya. Coba yang tadi kita lihat, ketika yang garis merah, ketika BTC dia nggak bisa closing di atas sebuah golden ratio, dia akan menuju golden ratio selanjutnya. Dah gitu aja. Kayak kata si NTS ya, dah gitu aja. Gue patokannya cuma pakai Vibo aja om sebenarnya. Vibo bagus. Iya, gue cuma pakai Vibo-nya, apalagi Vibo Crystal gue. Oh, tuh. Nah, udah belum? Udah malam nih. Kasihan buat teman-teman tidur. Ya udah, terima kasih teman-teman yang udah dengerin bacotan gua sama si Mael. Kalau ada yang kurang ngerti, silakan nge-PM gua aja. Gua dengan senang hati pasti membantu. Dengan catatan gua nggak sibuk ya, gitu aja. Gua besok mau pergi itu loh, mau pergi pengukuhan PSMTI. Gua diminta untuk pidato anjir. Oh bagus, besoknya pidato lo malam ini mabok ya Pak, pinter. Nggak apa-apa, namanya juga. Iya, bos gue aja ngajak gua minum, gua nggak mau. Sama ini, benar, serius. Ini akhir. Coba lo lihat. Tadi kan di 4 hour. Fibonacci gue satu lagi mana ya? Oke, jadi di sini coba lihat 1618 di 15295 ya. Gua ke 1 hour. Karena sudah breakdown, udah breakdown ya ini ya, udah breakdown. Gua narik Fibonacci. Oh, nggak ketemu, sorry. Gua lihat salah. Udah, itu terima kasih teman-teman. Semoga trading kita cuan terus ya. Yang penting tetap jaga psikologis. Ibaratnya profit di trading itu gampang banget, gampang sekali. Tapi ada tapinya, menjaga profit itu susah. Ya, kita harus pahami itu. Ya, teman-teman ya. Ya udah, gua end chat. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Kalau ada yang kurang ngerti, silakan nge-PM. Gua tentu dengan senang hati membantu. Ya, thank you.